Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Bu Wiwi hari ini? Ya, alhamdulillah Bu, sehat. Ya, untuk persiapan mengajar hari ini, apa yang akan Ibu berikan kepada siswanya? Ya, Tujuan dari apa yang kita diskusikan hari ini apa ya, Bu ya? ya, jadi gini Bu, saya itu kan rencananya mengajar kelas 4. Nah, di situ saya mengambil materi atau pelajaran itu pendidikan Pancasila. Nah, materi yang akan saya sampaikan itu tentang aturan dan norma. Jadi tujuannya nanti saya ingin ketika anak-anak sudah belajar tentang aturan dan norma, anak-anak ini paham aturan dan norma ini baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat. Nah, sehingga harapan saya anak-anak ini bisa mematuhi aturan-aturan yang sudah nantinya akan kita pelajari bersama. Gitu, Bu. Iya, baik. Berarti aturan dan norma ya, Bu ya, yang akan Ibu praktekkan dalam pembelajaran hari ini. Iya, Ya. nggih, Bu. Lalu apa saja yang sudah Bu Wiwi persiapkan untuk pembelajaran tersebut, Bu? Ya, jadi gini Bu, saya sudah mempersiapkan media. Jadi medianya itu ada dalam bentuk gambar. Gambarnya itu tentang gambaran aturan di rumah, gambar aturan di sekolah, dan gambar aturan di masyarakat. Kemudian saya juga menyiapkan bacaan, Bu. Bacaan tentang aturan-aturan di sekolah, rumah, dan masyarakat. Selain itu, ini saya juga membuat video, Bu. Jadi ada video nanti juga saya tayangkan dalam pembelajaran. Maksud saya, ini saya menyampaikan untuk pembelajaran yang diferensiasi konten. Jadi berbagai konten yang saya siapkan itu untuk memfasilitasi murid-murid saya dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Gitu, Bu. Ya. Terus kemudian adakah kira-kira apa namanya yang merupakan tantangan atau hambatan nantinya apabila Ibu akan menerapkan pembelajaran hari ini, kira-kira hambatan atau tantangannya apa ya, Bu ya? Eh, Kira-kira nanti apa ya Bu ya, tantangannya itu mungkin ketika anak-anak disuruh membaca itu nanti kan saya juga ada membaca ya Bu. Kadang-kadang anak-anak itu kalau membaca aturan itu kan kurang bisa fokus. Mungkin tantangannya seperti itu. Jadi tantangan saya nanti bagaimana membuat anak-anak itu semuanya fokus Bu dalam kegiatan pembelajaran. Kadang-kadang kan ada yang rame sendiri, ada yang kurang bisa mengikuti. Itu nanti pikiran saya. Sepertinya itu nanti kendalanya, Bu. Ya. Lalu mungkin Bu Wiwi juga sudah mempersiapkan untuk solusinya mengatasi hambatan tadi apa ya, Bu ya? Nah, gini Bu, jadi saya juga sudah untuk mengatasinya, mengantisipasinya itu nanti sebelum pembelajaran, biar anak-anak fokus itu nanti akan saya gunakan teknik stop, Bu. Jadi untuk menimbulkan mindfulness, biar anak-anak hadir penuh dalam pembelajaran. Nah, nanti kalau di tengah-tengah pembelajaran sepertinya anak-anak itu sudah agak bosan, nah, saya itu berencana mengajak mereka ice breaking, Bu, walaupun ice breaking yang ringan-ringan. Ya, baik. Berarti ice breaking, teknik stop, dan mindfulness ya, Bu ya. Ya. Lalu rencana aksi atau kapan Ibu ingin apa namanya melaksanakan pembelajaran ini, kira-kira? Ya, setelah ini ya, Bu ya, langsung. Langsung action ya. Ya, langsung Siapa saja selesai. yang mungkin bisa disebutkan yang akan bantu terlaksananya pembelajaran ini, Bu? Siapa saja yang di dalamnya nantinya membantu untuk bisa terlaksananya pembelajaran ini dengan baik? Mungkin Nah, ini mungkin nanti kan mungkin saya butuh bantuan teman, mungkin untuk seperti apa itu memasang LCD gitu mungkin Bu ya, karena kan di kelas saya itu ya, LCD-nya Bu kan ya, medianya ya. LCD-nya kan halo. Nah, mungkin kan karena kan LCD-nya belum terpasang secara langsung Bu ya, tapi Iya. bergantian sehingga nanti mungkin saya membutuhkan teman untuk mempersiapkan Ya, peralatannya itu Bu.
persiapan alat dan alat bantu, media dan bahan-bahan dan juga siswa itu sendiri. Kemudian untuk pembelajaran ini selanjutnya apa kira-kira Bu Wiwi yang akan mungkin apabila nanti selanjutnya seperti apa improvisasinya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini? Untuk selanjutnya Bu Wiwi akan mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi seperti apa? Gila. Jadi yang mungkin yang saya terapkan itu Mungkin improvisasinya. Maksudnya bagaimana, Bu? Ya, untuk kedepannya, untuk memperbaiki, misalkan hari ini apa yang ingin ditingkatkan, atau ya kedepannya nanti akan melakukan pembelajaran yang seperti apa? Nah, saya inginnya itu Bu, karena sekarang kan saya hanya mempraktekkan diferensiasi konten. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya bisa Ya, dalam satu pembelajaran itu bisa diferensi konten, proses, produk gitu, Bu. Jadi ke depannya saya inginnya seperti itu. Kalau sekarang kan yang saya fokuskan itu diferensi kontennya, Bu. Nanti juga mungkin akan saya tambah untuk diferensi produknya, Bu. Jadi anak-anak itu eh, ketika menyetorkan atau membuat tagihan dari pembelajaran hari ini itu dengan tugas yang berbeda sesuai kompetensinya. ya. Baik, terima kasih atas sharingnya hari ini. Mungkin setelah ini Bu Wiwi akan lanjut mempraktikkan ya Bu Wiwi ya Oke. pembelajarannya. Oke, Bu Astri, mohon izin Bagaimana? nanti Apakah setelah praktekkan ya langsung. Mohon nanti diamati ya sama ya, Bu terima Astri, kasih. nanti bisa memberikan masukan-masukan yang berguna untuk saya. Ya, baik Bu. Bisa dimulai Bu Astri? Ya, silakan Bu Wiwi bisa dimulai sekarang. Oke. Oh, iya, berarti ini saya jadi guru, Bu Dayu dan Bu Astri jadi murid ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Nah, baik anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Bu Wiwi ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar pelajaran pendidikan Pancasila. Ya, untuk materi hari ini anak-anak kita akan belajar tentang aturan dan norma. Bisa dipahami? Nah, aturan Ya, dan Bu. nanti anak-anak setelah kita belajar materi ini, Bu Wi harapkan anak-anak Dayu, Astri ini lebih paham tentang aturan-aturan baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dan yang paling penting, anak-anak ini bisa melaksanakan aturan-aturan tersebut dan tidak melanggar, gitu ya. Nah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, anak-anak mari kita buka dengan bacaan doa. Mudah-mudahan nanti tidak ada kendala, kemudian materi ini juga bermanfaat untuk anak. Berdoa, amin. mulai. Terima kasih anak-anak. Nah, coba anak-anak sebelum kita masuk pembelajaran, tadi kan anak-anak dari pagi sudah mengikuti bermacam-macam pelajaran ya. Coba tadi pelajaran apa saja yang sudah diikuti dari pagi? Bahasa Indonesia, Bu, sama matematika. Nah, mungkin anak-anak kan setelah dari pagi mengikuti pembelajaran yang mungkin membuat jenuh, sekarang coba biar anak-anak bisa konsentrasi, belajar dengan Bu Wiwi tentang materi aturan ini. Nah, anak-anak ikuti ini dulu ya. Bu Wiwi share screen dulu.
Nah, anak-anak coba anak-anak pejamkan mata, kita menikmati, bisa lihat video ini. Bisa, Bu. Nah, coba Ya, semuanya bisa, Bu. kita rasakan musiknya. Semuanya ambil nafas. Rasakan nafas kita itu masuk ke seluruh pori-pori tubuh kita. Rasakan nafasan, embusan nafas kita. Lupakan semua permasalahan anak-anak. Fokus. Coba sekali lagi anak-anak ambil nafas. Tahan. Hembuskan perlahan-lahan. Nah, bagian mana anak-anak sudah lebih rileks? Sudah, Bu. Sudah tenang, nyantai. Sudah fokus ya, Ya, baik. sudah. Nah, sekarang Sudah, Bu. coba karena kita ini akan belajar tentang Pancasila, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Ayo ikuti. Belajar Pancasila, beriman dan Beriman bertakwa. pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, baik, sudah mindfulness, sudah ceria, sekarang sudah siap menerima materi? Sudah, Bu. Coba sekarang Sudah, Bu. bentar. Dewi akan nge-share ini dulu ya, bacaan. Nah, sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu Wiwi. Sudah, Bu Wiwi. Nah, coba ini adalah contoh aturan di rumah. Nah, sebelum masuk ke gambar ini, coba Dayu, sebutkan Dayu, aturan di rumah Dayu itu apa? Apa saja? Kan setiap Kalau rumah di beda-beda. Ya. Iya, Bu. Kalau di rumah saya itu aturannya menaruh sepatu itu harus pada tempatnya. Terus juga berdoa sebelum makan, mencuci tangan sebelum makan, terus juga melipat dan mencuci baju sendiri, Bu. Kalau di sekolah saya, Bu. Kalau di rumah saya, Bu. Nah, itu pasti aturannya beda nanti sama Astri. Coba Astri, kalau aturan di rumahnya Astri apa? Nah, kalau aturan di rumah saya harus melipat melipat kembali setelah sholat harus dilipat kembali mukenahnya, membersihkan lantai semua setiap hari, menyiram tanaman seperti itu, Bu. Oh ya. Nah, apakah Dayu dan Astri sudah melaksanakan aturan di rumah itu apa belum? Sudah, Bu. Bagus. Nah, coba sekarang perhatikan ini gambar aturan di rumah. Yang pertama ini gambar merapikan apa ini? Merapikan tempat tidur. Nah, merapikan tempat tidur. Kemudian yang kedua berpamitan. Berpamitan. Yang nomor Sekolah. 3
Apa itu nomor 3? Merapikan mainan, Bu. Ya, apakah ketiga aturan ini juga ada di rumahnya Dayu sama Astri? Ada, Bu. Nah, ada ya. Nah, ini juga makan tepat waktu. Kalau berangkat juga selalu berpamitan gitu ya. Nah, Iya, selain Bu. di rumah, ini kita kan anak-anak ini juga bersosialisasi di sekolah, ya. Nah, di mana kita bersosialisasi pasti ada aturan yang harus kita patuhi. Nah, ini contoh aturan yang di sekolah. Coba kita cocokkan apakah aturan ini sama dengan di sekolah kita ya? Iya, Bu. Ini yang pertama datang tepat waktu di sekolah kita, apakah juga? Iya, Bu. Datang tepat waktu sama. Terus ini tertib waktu pelajaran, ya. Bu. Terus ini rukun dan berbagi dengan teman, membuang sampah. Ya, ini kan Iya, contoh Bu. aturan di kita. Sekarang selain di sekolah, anak-anak juga hidup di lingkungan masyarakat. Coba Taat. Budi tunjukkan gambarnya. Bisa yang menyampaikan aturan di lingkungan masyarakat. Contohnya apa? Aturan di masyarakat Eh, bekerja membuang bakti, Bu. Iya. Apa? Astri apa Astri? Ikut bekerja bakti serta menghormati tetangga, Bu. Ya, itu kerja bakti, menghormati tetangga. Dayu? Tidak membuang sampah di sembarang tempat, Bu. Sama menjaga lingkungan agar tetap bersih dan indah. Ya, ya, ya. Nah, ini sama, ini contoh di masyarakat. Kadang kan ada kerja bakti bersama, pembagian ronda, ya. Iya, Bu. Bagian ronda. Pak, ini ada bacaan tentang aturan dan norma ya. Jadi tadi sudah mengamati gambar, sekarang coba beri waktu, silakan dibaca dalam hati. Sudah selesai bacanya? Sudah, Bu Wiwi. Nah, baik. Dari bacaan tadi, apa sih aturan itu? Ayo, aturan itu apa? Angkat tangan. Ya, Bu. Bentar. Aturan tata tertib seperti itu, Bu, yang harus kita jalani supaya kehidupan kita lebih tertata dan berjalan Ya, dengan bagus. baik. Bagus sekali Astri. Jadi memang ya aturan itu harus kita patuhi ya. Aturan dibuat bersama itu menjaga agar masyarakat ini bisa berjalan dengan tertib, kehidupan bisa berjalan dengan lancar, aman, dan tidak menimbulkan kericuhan. Ya. Coba untuk selanjutnya Bu Wiwi share video dulu ya. Baik, Bu.
Sebentar ini videonya kok nggak mau keluar. Nah, coba sudah nampak? Ya, sudah Bu. Ya, Bu. Nah, anak-anak sudah ya. Jadi anak-anak tadi sudah melihat gambar, sudah melihat bacaan, sudah video. Nah, sekarang berarti anak-anak sudah paham ya tentang aturan. Nah, aturan itu memang dibuat untuk mengatur manusia atau masyarakat agar bisa menjadi lebih baik. Ada yang tanyakan anak-anak tentang aturan ini? Sudah paham? Sudah Ya, sudah Bu. paham, Bu. Baik, kalau anak-anak sudah paham, nanti untuk penugasan, coba nanti Dayu tolong mengumpulkan tugas dengan Dayu ini membuat mendeteksi 5 aturan di sekolah, 5 aturan di rumah, dan 5 aturan di masyarakat. Jadi nanti Dayu membuat dalam bentuk tulisan, ya. Nah, kemudian Ya, Bu. untuk Astri, nanti tolong dikumpulkan tugas aturan aturan ini dalam bentuk peta konsep. Kalau Dayu tadi dalam bentuk tulisan, kalau Astri dalam bentuk peta konsep tentang aturan di Baik Bu. sekolah dan di masyarakat. Bisa dipahami tugasnya? Baik, Bisa, Sudah Bu. Bu. terima kasih anak-anak. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sangat senang sekali, Bu. Ya, Semangat. coba tadi kita belajar tentang apa? Belajar tentang norma dan aturan. Ya, norma dan Di aturan. Nah, ke depannya Bu Wiwi harap anak-anak ini setelah paham, nanti anak-anak bisa melaksanakan. Begitu ya. Demikian yang Ya, bisa Bu. Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Mari sebelum pembelajaran kita akhiri, kita tutup dengan bacaan doa. Kita baca hamdalah bersama ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Untuk selanjutnya, anak-anak boleh istirahat untuk sholat duhur. Gitu ya. Sekian dari Bu Wiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun monggo, saat ini acara pra. Apa pasca? Ayo Bu Astri. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang ingin didiskusikan Bu Wiwi hari ini? Setelah sebelumnya Bu Wiwi sudah mempraktikkan pembelajaran tentang aturan dan norma tadi, Bu. Adakah yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Bagaimana Bu menurut jenengan tadi apa yang dari saya yang kurang? Kalau menurut Bu Wiwi sendiri bagaimana, Bu? Mungkin dari Bu Wiwi dulu, apa yang dirasa agak kurang pas atau gimana yang nantinya kita bisa diskusikan di sini, Bu? Kalau menurut saya tadi yang kurang maksimal itu Bu, ketika apa?
membaca bacaan tadi. Ketika saya tayangkan bacaan itu di Ya. bacaan saya tayangkan di layar itu kan anak-anak kurang bisa membaca, kadang-kadang kan tulisannya terlihat kecil itu, Bu. Oh ya. Lalu hal-hal yang dirasa sudah baik dan maksimal apa saja Bu Wiwi? Nah, yang sudah baik menurut saya tadi ketika saya memutar video itu anak-anak terlihat antusias dan lebih paham gitu, Bu. Terus anak-anak itu juga tadi antusias ketika menyebutkan aturan-aturan yang sudah dijalani, dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Iya. Lalu untuk kedepannya dari masalah yang mungkin tadi disebutkan Bu Wiwi yang belum maksimal tadi adalah penayangan bacaan. Langkah kedepannya seperti apa Bu Wiwi yang ingin dilakukan? Oke. Jadi gini Bu Astri, kalau memang misalkan saya menayangkan gambar sama video itu kan memang bisa terlihat dengan jelas oleh anak-anak. Tapi kalau Ya, tulisan itu sepertinya kurang efektif kalau ditayangkan di layar. Karena kan tulisannya kecil, anak-anak juga jauh, bacanya kan kesulitan. Nah, mungkin rencana saya ke depan untuk memperbaiki ketika saya diferensi konten untuk bacaannya itu mungkin saya print, Bu. Saya cetak untuk diberikan anak-anak. ya. Ada cara lain mungkin selain dicetak mungkin ada apa namanya ide lain gitu Bu dari Bu Wiwi rencana yang selain dicetak mungkin adakah rencana untuk seperti apa bacaan tersebut supaya bisa terbaca di anak-anak? Nah, mungkin anak-anak saya suruh mencari bacaan sendiri, Bu. Jadi, misalkan 1 minggu sebelum pembelajaran, saya mau sampaikan dulu. Besok kita akan mempelajari tentang aturan, gitu. Nah, nanti sebelumnya anak-anak bisa mencari referensi bacaan sendiri. Oh, ya. Referensinya. Mungkinkah ditambahkan di situ PowerPoint yang tulisannya lebih besar, Bu? Oh iya, iya. Bisa, Bu. Nanti berarti saya menyiapkan membuat PowerPoint-nya dulu ya, Bu, ya. Iya, bisa, Bu. Kemungkinan bisa selain tadi kita sudah memberikan bacaan atau di print mungkin ya mungkin kita bisa juga melakukan pembuatan PowerPoint diperbesar seperti itu ya, Bu ya. Lalu Ya. untuk pembelajaran selanjutnya ada di bab apa dan seperti apa refleksi dari pembelajaran kali ini untuk diperbaiki ke depannya dan rencana Bu Wiwi ke depan untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi ini seperti apa, Bu? Oke, terima kasih Bu. Jadi untuk pembelajaran hari ini kan memang saya fokus ke diferensiasi konten dan produk. Mungkin untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk diferensiasi proses, Bu. Untuk terlaksananya dari pembelajaran tadi, Ibu membutuhkan apa saja dan mungkin meminta bantuan siapa aja, Bu, untuk terlaksananya pembelajaran tersebut ke depannya lebih baik seperti itu. Nah, untuk lebih baik ya mungkin saya kerjasama dengan murid. Ya kan murid saya sampaikan dulu misalkan materinya apa biar nanti anak-anak bisa mencari dulu. Mungkin juga saya akan kerjasama dengan wali murid. Jadi saya sampaikan kalau besok materinya apa. Kadang-kadang kan anak belum bisa untuk HP atau kadang HP-nya hanya untuk mainan saja. Tapi kalau orang tua tahu materinya apa, nanti kan bisa mengobiak-ngobiak anaknya untuk mencari materi ini atau membantu gitu. Ya. Baik, terima kasih untuk diskusinya hari ini. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan lancar. Bagaimana perasaan Bu Wiwi setelah berbicara Terima kasih Bu. Jadi dan setelah berdiskusi atau adanya sharing dengan saya hari ini? setelah sharing dengan Bu Astri, alhamdulillah saya menemukan kekurangan-kekurangan saya dalam pembelajaran sehingga saya kedepannya bisa memperbaiki Bu. Gitu. Jadi terima kasih hari ini sangat mencerahkan. Terima kasih Bu Astri. Saya akan berusaha kedepannya lebih baik dengan masukan-masukan dari Bu Astri tadi seperti membuat PowerPoint dan lainnya. Ya, dan juga
tentunya kita bisa sharing, berarti lega ya Bu ya, bisa ada yang bisa ide-ide itu juga muncul dari Ibu sendiri tadi beberapa ya, nantinya untuk lebih baik ke depan. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.